Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? In this nice occasion, I'd like to tell you about telling time. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan kepada Anda tentang materi telling time. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti tidak pernah lepas dari yang namanya waktu. Adanya siang dan malam, lalu jam berapa kita biasanya berangkat ke sekolah, jam berapa acara TV favorit kita tayang, dan lain sebagainya. Kita tentu harus bisa membaca jam tersebut supaya kita tahu pukul berapa sekarang. Nah, dalam memahami materi tentang jam dan waktu dalam bahasa Inggris ini, ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah di Inggris atau Amerika, sistem penghitungan waktu tidak sama dengan di Indonesia. Di sana kita kenal dengan penghitungan waktu sistem 12 jam. Sementara di Indonesia menggunakan sistem penghitungan waktu 24 jam. Penghitungan waktu itu dibedakan menjadi AM dan PM. Nah, perhatikan, AM atau antemeridium ini digunakan untuk menyatakan waktu atau jam mulai dari pukul 00 dini hari sampai dengan jam 11.59 siang. Nah, sedangkan PM adalah post meridium, digunakan untuk menyatakan waktu atau jam mulai dari pukul 12.00 siang sampai dengan pukul 23.59 malam kalau perhitungan waktu di Indonesia, ya. Tapi kalau di Inggris tetap jam 11.59 PM ya, 11.59 malam ya, seperti itu. Nah, perhatikan, ini adalah istilah yang sering muncul dalam telling time. Nah, istilah ini adalah gaya British style ya. Gaya British. Kalau orang Amerika atau American style, dia lebih simple. Jadi cukup kita menyebutkan angkanya saja, selesai ya. Misalkan jam 7.15, berarti kalau orang Amerika dia langsung saja 7:15. Nah, seperti itu. Sementara gaya British style, nah seperti ini. Perhatikan, kita kenal istilah-istilah seperti ini. Ada o'clock, digunakan untuk menunjukkan jam ketika jarum panjangnya tepat ke jam 12. Kemudian ada past, itu lebih, sedangkan to itu kurang. Kemudian a quarter, seperempat atau 15 menit. Kemudian ada a half, setengah atau 30 menit. Kemudian a quarter past, lebih seperempat. Kemudian a quarter to, kurang seperempat. Nah, untuk membaca jam dalam bahasa Inggris, silahkan lihat gambar di bawah ini, perhatikan. Ini sudah dipisah ya dengan rumusnya, formulanya masing-masing, bahwa kalau dia menyatakan lebih dari jam 12 ke 6 itu adalah pas ya. Nah, kalau di jarumnya di 1, berarti 5 past bla bla bla, jam berapa ya, seperti itu. Nah, jadi kita sebutkan menitnya terlebih dahulu. Kemudian kalau dia di 6 sampai ke 12 itu adalah kategori to ya, atau kurang. Berarti kurang berapa? Menitnya kurang berapa? Misalkan di sana kurang 5 menit, berarti 5 to, jamnya jam berapa? Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Perhatikan. Yang pertama adalah o'clock atau jam tepat. Jadi jika jam menunjukkan jam tepat atau pas jarum panjangnya ke angka 12, maka kita harus mengatakan seperti ini. Perhatikan, misalkan jam 7.00, jam 7 tepat ya. Maka it's 7 o'clock. It's 7 o'clock. Jam 7 tepat. Kemudian jam 9 tepat atau jam 9.00. Berarti it's 9 o'clock. It's 9 o'clock. Jam 11. It's 11
o'clock. It's 11 o'clock. Nah, seperti itu. Oke, perhatikan ini. Nah, ini adalah jam 9.00. Berarti it is 9 o'clock. Sedangkan di sampingnya adalah jam 5.00, jam 5 tepat ya. Berarti it is 5 o'clock. Kemudian selanjutnya adalah past. Untuk menyatakan jam lebih, kita gunakan past. Jadi past digunakan untuk jam lebih antara angka 12 sampai ke 6. Nah, khusus untuk lebih 1/4 atau lebih 15 menit, maka kita gunakan kata a quarter past. A quarter past. Nah, untuk lebih setengah, kita gunakan a half past. Jadi untuk lebih 30 menit ya, kita gunakan a half past. Nah, perhatikan dalam bahasa Inggris, sebutkan lebihnya dahulu atau menitnya, baru jamnya ya, seperti itu. Nah, perhatikan contohnya. What time is it? Perhatikan, ini jam 7:15 menit. Maka it is, karena dia tadi lewat 15, maka kita gunakan it is 7:15. Jadi kita sebutkan menitnya terlebih dahulu. Menitnya berapa? Menitnya adalah 15. Karena dia di 15, maka kita pakai quarter past. Jadi it is 7:15. Atau kalau dalam gaya American style, kita langsung saja mengatakan it is 7:15. Jadi ini jam 7:15 ya. It is 7:15. Ini gayanya orang Amerika. Nah, perhatikan contohnya ini. Jam 2:05 menit. Nah, dalam bahasa Inggris kita sebutkan menitnya terlebih dahulu. Perhatikan, it is 5. Karena dia lebih, maka kita pakai past. It is 5:02. Ini jam 2:05 ya. Kemudian di sampingnya jam 4:15 atau jam 4:15 menit. Berarti it is, karena dia tadi 15, maka pakai quarter past ya. It is a quarter past 4. It is a quarter past 4. Oke, 7:30. Perhatikan, it is a half past 7. Jadi kalau kita mengatakan 7:30 ya, atau lebih 30, maka it is a half ya. Jadi a half, it is a half past 7. Kemudian jam 11:20, it is 20 past 11. Jadi menitnya terlebih dahulu ya. Jadi menitnya 20 menit, berarti it is 20 past 11. Seperti itu. Selanjutnya adalah to. Untuk menyatakan jam kurang, kita gunakan to. Jadi to digunakan untuk jam kurang antara angka 6 sampai 12. Nah, khusus untuk kurang 1/4 ya, sama seperti past tadi. Khusus untuk kurang 1/4, kalau past tadi adalah untuk digunakan untuk lebih ya. Nah, kalau untuk yang kurang ini kita gunakan a quarter to. Jadi kalau untuk yang lebih tadi kita gunakan a quarter past. Kalau untuk kurang kita gunakan a quarter to. Nah, perhatikan dalam bahasa Inggris sama ya. Sebutkan kurangnya dulu baru jamnya, atau sebutkan menit, kekurangan menitnya dulu baru jamnya ya. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh berikut ini. Misalkan jam 11.45, berarti jam 12 kurang 15 menit. Jam 12 kurang 15 menit cara menyebutnya. Nah, kalau di jam 12 kurang 15 menit berarti it is a quarter to 12. Artinya, jadi sebutkan menitnya dulu, menitnya kurang 15. Karena dia kurang 15, maka kita pakai a quarter to. Kemudian di sampingnya ini adalah jam 3:55.
Ya, berarti it is 5 to 4. Oke, kemudian di bawahnya lagi jam 8:40. Kalau 8:40 berarti 20 menit lagi jam 9. Artinya jam 9 kurang 20 menit. Kemudian geser lagi jam 14:50 kalau dalam bahasa Indonesia ya. Berarti jam 3 kurang 10 menit. It is 10 to 3. Jadi jam 3 kurang 10 menit. Nah, untuk lebih jelasnya baik perhatikan contoh berikut ini. Oke, di sana ada jam 1 tepat. It's 1 o'clock. Jadi jam 1 tepat ya. Kemudian jam 2, it's 2 o'clock. Kemudian di sana ada jam 1:05. It's 5 past 1. Jadi kalau lewat menggunakan past. Kemudian jam 7:10. It's 10 past 7. Jadi it's 10 past 7. Kemudian di sana ada jam 1 kurang 5 menit. Nah, it's 5 to 1. Kemudian di sana ada jam 7 kurang 10 menit. It's 10 to 7. Kemudian jam 3:15. It's quarter past 3. Di sana ada jam 5:15. It's quarter past 5. Kemudian di sana ada jam 3:15. It's quarter to 3. Next di sampingnya jam 5:15. Berarti it's quarter to 5. Kemudian di sana ada jam 7:30. Nah, kalau lewat pakai half past. Berarti it's half past 7. Kemudian di sampingnya bisa juga ini sama ya, 7:30 atau jam 8:30. Kalau di jam 8:30 maka it's half to 8. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini adalah kalimat untuk menanyakan jam. Ya, biasanya orang menanyakan jam dengan kalimat-kalimat seperti ini. Perhatikan. What time is it now? Jam berapa sekarang? Nah, kemudian what is the time? Jam berapa sekarang? Kemudian ada what time is it right now? Jam berapa sekarang? Nah, ini artinya sama-sama ya semua ini ya. Oke, do you know what time is it? Apakah kamu tahu ini jam berapa? Nah, kemudian ada lagi yang lebih halus-halus sedikit. May I know what time is it? Bolehkah aku tahu ini jam berapa? Kemudian, what time exactly the movie start? Kapan tepatnya filmnya main? Nah, what does the store is open? Kapan tokonya buka? Kemudian ada lagi, when should we meet again? Kapan kita bisa bertemu? Nah, seperti itu. Baik, kalimat-kalimat ini bisa kalian gunakan dalam menanyakan jam dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya sekarang kita latihan. Di sini ada isian. Silahkan kalian isi. Tentunya dengan menggunakan using British style, ya, menggunakan British style. Nah, kalau gaya Amerika kan gampang saja ya, tinggal sebutkan angkanya saja. Nah, sekarang coba isi dengan menggunakan British style. Ya. Ada isian 1 sampai 9 ya.
Ya, 1 sampai 9. Oke, terima kasih.